Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Ya ayyuhatullah wa thalibat, insyaallah pada pagi hari ini masuk pertemuan yang kedua dari pembahasan kitab Adabul Muslim fil Yaumi wal Lailah. Adab-adab Muslim dalam kehidupan sehari-hari. Kemarin yang pertama kita bahas tentang adab apa? Adab sebelum tidur. Ya. Adab tidur dan bangun tidur. Ada berapa adab kemarin disebutkan? Ada 10 atau 11. Ya, sekarang masuk bagian yang kedua. Silakan dicatat dulu. Nanti kita jelaskan singkat-singkat saja. Yang kedua, adabu qada'il hajat. Adab buang hajat. Adab buang hajat. Kalian tahu apa itu buang hajat? Bahasa Arabnya qada'il hajat. Apa qada'il hajat? Baik BAK atau BAB. Apa BAK? Buang air kecilnya apa? Pipis ya, bukan air minum dibuang ya. Atau BAB, buang air besar ya. Biasanya kalian kalau buang air kecil atau buang besar gimana? Pakai adab atau cuma nyelonong gitu aja? Sudah gitu aja. Apalagi sudah kebelet ya. Jadi ayyuhatullah wa thalibat, agama kita itu agama yang sempurna. Dan salah satu bentuk kesempurnaan dinul Islam, agama Islam, selain mengatur masalah akidah, masalah ibadah, juga masalah adab. Yang ini akan menyempurnakan ya keimanan kita. Ada buang hajat. Di sini akan disebutkan banyak sekali ada buang hajat. Ada 13. Ada buang hajat. Kita akan baca. Mudah-mudahan bisa selesai. Yang pertama tulis. Yang pertama, al-isra' ila qada'il hajat. Bersegera untuk buang hajat. Bersegera untuk buang hajat. Ini adab yang pertama. Apa? Bersegera
untuk buang hajat. Apa maksudnya bersegera buang hajat? Maksudnya apa? Kalau kalian di perutnya ada sesuatu yang sudah tidak enak, ya, mau dikeluarkan, apakah itu kotoran, apakah itu kecil, jangan ditahan, tidak baik, ya. Baik secara agama kita maupun secara kesehatan medis, ya. Jadi kalau kebelah itu jangan suka ditahan, bisa mendatangkan penyakit, ya. Jadi kita bersegera ketika ada keinginan untuk buang, jangan ditahan-tahan. Termasuk juga kalau mau kentut, ada gak kalau misalkan kalian lagi sholat, Allahu Akbar, kemudian di perutnya ada yang mau sakit kentut ditahan, ada kayak gitu kan? Gimana? Dikeluarin atau ditahan? Dikeluarin, ya. Kalau bisa menyikir ya, nanti dikeluarin, jangan ditahan karena bisa menimbulkan penyakit. Ustaz, kalau sudah rakaat ketiga mau rakaat keempat, sudah dapat tinggal ending hampir finish. Sudah at-tahiyatulillah. Gimana? Jangan ditahan. Berarti mulai dari awal rugi dong? Enggak, insya Allah enggak rugi, ya. Jadi kalau kalian mau buang air besar, mau buang air kecil atau kentut, jangan ditahan, bersegera dikeluarkan. Yang kedua, tulis yang kedua. Al-istitar al-a'yubillah inda qada'il hajah. Yang kedua tulis menghindari pandangan manusia ketika buang hajat. Apa? Menghindari pandangan manusia ketika buang hajat. Ya, jadi kalau kalian buang hajat, terutama yang di luar, kalau di dalam, di kamar mandi, di WC, tidak ada masalah. Pintu ditutup, ya dibuka. Ya. Kalau lagi di luar, lagi main bola, atau lagi di mana? Lapangan, atau lagi jalan-jalan di hutan, kebelet, ada WC nggak di hutan? Nah, gimana kalau mau kencing? Langsung motor gitu aja, gitu. Itu nggak ada. Diusahakan menjauh dari manusia. Gimana sih? Ya kalian cari tempat yang tidak terlihat, ya. Jangan seperti apa? Sopir truk, sopir angkot. Dia kecil di mana sopir angkot? Di pinggir jalan. Berhenti sebentar, pintunya dibuka, kelihatan air mancurnya. Itu namanya tidak ada, ya, nggak boleh. Rasulullah kalau mau buang hajat itu jauh, ya. Dulu di zaman Nabi tidak mesti ada WC. Kalau pas lagi di gurun pasir, gimana? Nabi cari WC nggak ada. Nabi menjauh sehingga tidak terlihat, baru Nabi buang hajat. Yang ketiga, terus ketiga. Ijtinabul mala'il salat, menghindari 3 tempat yang dilaknat. Menghindari 3 tempat yang dilaknat, dalam kurung dilarang buang hajat. Menghindari 3 tempat yang dilaknat, dalam kurung dilarang buang hajat. Ada 3. Ayo SMP adanya ke depan. Nulis tapi adanya ke depan. Kayak diskusi sendiri di belakang. Tapi ke depan. Ada 3 tempat dilarang kita jangan bersandar. Kayak orang tua saja bersandar.
Ada 3 tempat dilarang kita buang hajat. Coba Ustaz mau tanya di mana saja? Di WC. Di WC apa buang hajat? Di kali. Kali boleh. Di mana? Hah? Di masjid. Jelas kan buang. Di masjid kalau di kamar mandi boleh nggak? Boleh. Di mana coba? Ya, yang pertama tulis. Yang pertama tempat mata air. Tempat mata air. Mata air. Pernah lihat mata air? Saya jarang lihat mata air. Yang sering lihat air mata. Mata air sama air mata sama enggak? Kalau air mata dari sini, kalau mata air dari mana? Dari bumi tanah, tempat keluarnya air. Contohnya apa? Kalau di Pemalang jarang, ya. Kalau di daerah selatan ada. Bisa dulu kalau di Semarang ada. Namanya sedang. Sedang tahu? Sedang itu biasanya ada kayak semacam kubangan air, sampingnya ada pohon besar. Ada pohon besar, nanti ada kubangan air dan di situ mengeluarkan air terus. Mau kalian ambil berapapun airnya nggak pernah habis. Itu namanya sedang. Mata air. Kalau daerah selatan itu banyak sedang. Ya, namanya apa? Namanya telaga. Itu bahasa Indonesia. Kalau di Semarang namanya sedang. Kalian pernah ada lihat mata air, tempat air kubangan air, tapi airnya bukan air hujan, bukan penampungan, tapi mata air. Nggak boleh kalian kecil di situ, ya, nggak boleh kecil di mata air. Itu yang pertama dilarang. Yang kedua apa? Yang kedua nggak ada kacamata yang jelas. Korean tarik, ya. Di pinggir jalan. Kalau di tengah jalan ketabrak, ya. Di pinggir jalan. Kayak sama tadi saya bilang, tukang sopir kereta itu dilarang buang hajat di pinggir jalan. Itu nggak boleh. Kencing atau bahkan BAB. Kalau ada buang hajat di pinggir jalan, tentunya kayak apa? Kayak hewan, kayak kucing. Kalian kecil di pinggir jalan, kasihan ganggu orang lewat, ya. Ini bau siapa di baunya? Habis makan jengkol, makan petai, kecil di pinggir jalan. Masya Allah. Apalagi PAB innalillah. Malam-malam jam 12 malam sudah kebelet, gak tahan PAB di pinggir jalan. Nanti paginya kelihatan ada gundukan-gundukannya. Yang ketiga, wakil di bawah naungan atau tempat berteduh. Di bawah tempat berteduh. Ini 3 tempat yang kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dilarang kita buang ya, baik itu BAB maupun BAK kencing. Di mana tadi? Tempat mata air. Termasuk sumur, ya. Buang aja di sumur. Itu enggak ada. Atau tadi di samping jalan, karena banyak orang lewat ganggu. Nanti kasihan kena baunya. Sering kadang di lorong-lorong, ya. Bahkan ada tulisan di tembok, dilarang kecil di sini, gitu ya. Ada kan? Ada tulisan gitu kan? Itu karena orang nggak punya air. Kecil di lorong-lorong, enggak. Sehingga ketika orang lewat, masya Allah baunya nikmat. Yang ketiga apa tadi? Di tempat berteduh. Contohnya apa tempat berteduh? Tempat berteduh, misalnya. Contoh tempat berteduh yang ada orang sering buang hajat kecil di situ.
di bawah pohon. Pohonnya sering buat berteduh orang, ada lagi nggak? Halte bis, betul. Kalian dulu bisa di halte bis di terminal, baunya apa? Nikmat. Itu nggak punya adat, dilarang. Ada yang cepat, ada yang cepat. Ada orang berkau kata yaitu minal ardi, tidak boleh mengangkat pakaian, tidak boleh mengangkat pakaian sehingga terlihat aurat. Tidak mengangkat pakaian, pakai di sini celana ya, celana atau rok ya, sehingga terlihat auratnya. Ini kalau kencingnya di luar tentunya. Mungkin tadi ya kencing di tempat yang terbuka, nggak boleh sehingga kelihatan orang. Gimana saat kalau di dalam mandi di WC? Kalau di WC boleh, di WC boleh karena tidak terlihat. Yang kelima, tulis yang kelima. Ada bukhul lemala bisa pilih. Tidak boleh masuk WC, tidak boleh masuk WC dengan membawa sesuatu yang ada nama Allah. Tidak boleh masuk WC, tidak boleh masuk WC dengan membawa sesuatu yang ada nama Allah. Tidak boleh masuk WC dengan membawa sesuatu yang ada atau terdapat nama Allah kecuali darurat. Kecuali darurat. Contohnya apa coba? Contohnya Al-Quran saku. Kadang-kadang sering ya kalau kalian suka menghafal Quran, punya Quran yang kecil masuk ke saku ya, itu hati-hati. Al-Quran saya itu kadang jadi muskilah, ya jadi masalah kalau kita nggak hati-hati. Karena enak kan di saku, masuk WC Al-Qurannya masih di saku, itu nggak boleh. Gimana caranya? Al-Qurannya taruh di luar dulu, ya, ditempatkan di luar, jangan dibawa masuk. Ustaz, kalau lupa gimana? Nah, kalau lupa lain cerita. Kalau lupa tidak berdosa, tapi jangan lupa misalkan. Kecuali darurat. Apa kecuali darurat? Contohnya gimana? Hah? Apa? Darurat contohnya gimana? Hah? Apa gimana? Yang SMP. Darurat contohnya gimana? Misalkan kita di terminal, kita bawa tas ya, ada tas baik terutama yang badannya kan suka bawa tas kecil kan. Kalau cowok ini bisa tas besar asal, nggak mungkin dibawa masuk WC. Kalau badannya bawa tas kecil, di situ dalamnya ada Quran, ada dompet, ada bid'ah, ada macam-macam, ada perhiasannya. Kalau tasnya taruh di luar takut hilang, ya kan? Kadang kan di terminal banyak copet kan, tasnya di luar takut hilang, tempat penitipan gak ada. Itu namanya darurat, maka boleh Qurannya yang ada dalam tas dibawa masuk. Karena darurat, kecuali kalau ada dua teman, ini tolong tasnya dipegang, saya mau masuk WC dulu. Ya, kalau gak ada teman sendirian gimana? Boleh dibawa dalam, karena darurat. Yang kelima, yang keenam. Tidak boleh menghadap kiblat atau membelakanginya. Yang keenam, tidak menghadap kiblat atau membelakanginya. Tidak boleh menghadap kiblat atau membelakanginya kecuali dalam ruangan tertutup, kecuali dalam tempat atau ruangan tertutup, kecuali dalam tempat tertutup. Apa maksudnya menghadap kiblat? Kiblat sebelah sana,
Berarti kalian ketika kecil hadap ke barat, ya, asumsi kiblat di barat. Berarti nggak boleh kalau kita karena kiblat di barat, nggak boleh kecil berdiri menghadap ke barat. Ya, berdiri atau jongkok nggak boleh. Atau belakangnya berarti menghadap ke mana? Ke timur. Ya, baik menghadap kiblat atau membelakangi kiblat jauh. Berarti hadapnya kemana? Ke utara selatan. Ya, karena kita kiblat kita di barat, nggak boleh ke barat atau ke timur. Kecuali di dalam ruangan. Apa maksud dalam ruangan? Di kamar mandi, di WC. Kalau di WC gimana? Di WC tidak ada masalah. Ya, kalau di WC menghadap kiblat, menghadap ini itu tidak ada masalah. Walaupun kalau bisa tidak menghadap kiblat lebih bagus. Tapi ternyata WC-nya hadapnya ke kiblat gimana? Nggak masalah karena di WC. Yang dilarang kalau kita di luar kayak tadi, di tengah hutan, di gurun pasir, di lapangan, sudah kebenar, nggak mungkin kita sambil sini kan langsung menjauh dari teman-teman. Ingat nggak boleh ada ke kiblat utara. Ya, yang nomor 7, tidak kencing di air yang menggenang atau diam. Tidak kencing di air yang diam. Tidak kencing di air yang diam. Apa contohnya air diam? Air hujan ada kubangan di situ ya. Kalian kencing di situ. Itu tidak boleh. Apalagi kolam renang. Itu namanya nggak punya adat ya. Kolam renang ya nggak boleh. Nomor 8. Tidak menggunakan tangan kanan ketika cebok. Tidak menggunakan tangan kanan ketika cebok atau membersihkan diri. Ya, tangan kanan untuk makan, jangan buat cebok. Tidak menggunakan tangan cebok. 8 misalkan tidak menggunakan tangan kanan ketika buang hajat atau cebok. 9. Dianjurkan kencing dengan sambil duduk. Dianjurkan kencing sambil duduk. Dianjurkan kencing sambil duduk. Meskipun boleh berdiri. Meskipun boleh berdiri. Tulis. Meskipun boleh berdiri jika aman. Meskipun boleh berdiri jika aman dari najis. Jika aman dari najis. Jadi kalau BAB jelas harus duduk kan. Ada BAB berdiri. Anak-anak. Kalau BAB duduk kan, nggak mungkin BAB berdiri. Ya, baik jongkok maupun duduk tergantung klosetnya. Tapi kalau kencing gimana? Kencing yang paling utama duduk. Ya, boleh kan kencing sambil berdiri? Tidak dilarang. Walaupun yang utama duduk. Tapi kalau mau berdiri harus diperhatikan jangan sampai kena najis, cipratan airnya. Apalagi yang kecilnya kenceng kayak air mancur. Ditembakkan ke tembok, ya. Nanti nyiprat ke celana itu jadi najis, ya. Apalagi kecil sambil jalan. Kok bisa kencing sambil jalan? Ada sambil lari? Ada bisa kencing sambil lari? Kencing di pinggir lapangan, tiba-tiba dikejar anjing.
belum sempat habis dikejar anjing. Nah, itu darurat namanya ya. Anjingnya dibilangin, stop nih, saya lagi kencing, adanya nggak boleh berdiri, kamu duduk dulu. Setelah saya selesai silakan. Itu kalau anjingnya sudah tahu adat ya. Nomor berapa? 10. Di makruh berbicara ketika buang hajat. Makruh berbicara ketika buang hajat kecuali darurat. Makruh berbicara ketika buang hajat kecuali darurat. Apalagi sambil ngobrol, lagi kecil, lagi pabrik, kebetulan bawa apa? HP klik. Oh, cepetan, gimana? Ketawa-tawa di situ ya. Ngobrol sama temannya. Kamu ini lagi di mana? Lagi di HP. Masya Allah. Ya, boleh ya. Lagi PHP sambil pegang HP, ngobrol sama temannya, chatting ya. Chatting atau ngebel, ngobrol tidur, itu namanya tidak. Rasulullah SAW pernah ketika beliau sedang buang hajat, ada sahabatnya salam, Assalamualaikum. Nabi jawab enggak, Nabi diam. Padahal menjawab salam itu wajib. Nabi diam. Kenapa? Karena lagi buang hajat, tidak mau ngomong. Ya. Kecuali darurat. Apa contohnya kecuali darurat? Terkunci di kamar mandi, ya. Ya, itu nggak boleh, sudah selesai lah, ya. Buang hajat dulu, sudah check out, sudah selesai, baru tolong. Misalkan dipanggil, kita lagi di kamar mandi atau di rumah, lagi di WC. Assalamualaikum, ada orang nggak? Kita diam, ngomong terus. Ya kalau kita ngomong sebentar. Lagi apa? Tunggu. Lagi apa? Lagi ada urusan penting. Sudah, jangan banyak-banyak. Ya itu darurat. Yang ke-11, tidak boleh istijmar. Tidak boleh istijmar. Tulis istijmar dengan tulang atau kotoran. Tidak boleh istijmar dengan tulang atau kotoran. Sudah? Tidak boleh istijmar, tulis istijmar dengan tulang atau kotoran. Yang khusus 11 saya jelaskan. Itu nanti PR kalian tanyakan di kelas sama Ustaz Ali. Yang kelasnya nanti sama Ustaz dan Mama ya. Nanti itu jelasannya. Yang ke-12, dianjurkan masuk dengan kaki kiri dan keluar dengan kaki kanan. Dianjurkan masuk dengan kaki kiri, keluar dengan kaki kanan. Sudah? Dianjurkan masuk dengan kaki kiri, keluar dengan kaki kanan. Ustaz kalau bersama gimana? Lengkap. Gak boleh. Nanti jatuh kepleset malah bahaya. Nomor 12. Oh 13 terakhir 13. Mencuci kedua tangan setelah buang hajat. Mencuci kedua tangan setelah buang hajat. Ya. Dapat mencuci kedua tangan setelah buang hajat, baik BAB maupun BAK. Ya, ayyatullah wa kalimat, ini saja yang bisa saya sampaikan. Ada pada buang hajat yang penting, perhatikan. Yang paling penting adalah diamalkan
bukan sekedar ditulis. Ya, mulai sekarang kalian perhatikan lagi kalau mau buang hajat, ya ada 13 kali diingat-ingat dan dipraktekkan. Ya, kita tutup dengan doa majelis. Subhanallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.